Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Halahan dan Hoffman pada bukunya pada tahun 1986, dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan atau pelayanan khusus untuk membantu mengembangkan potensi dan kemanusiaan dirinya secara sempurna. Layanan diantaranya yaitu layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, serta berbagai jenis layanan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, anak berkebutuhan khusus sering disebut sebagai anak luar biasa karena banyak di antara anak yang berkebutuhan khusus memiliki kemampuan pada bidang tertentu yang melebihi manusia pada umumnya. Namun, anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak luar biasa karena anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas. Anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi dua kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus secara permanen atau yang memiliki kelainan bawaan sejak lahir, dan anak berkebutuhan khusus secara temporer atau memiliki kelainan yang disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus dari sudut pandang paradigma lama dan paradigma baru. Seperti yang kita tahu, anak berkebutuhan khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik, yang di dalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Dari segi istilah sebutan yang digunakan, pada paradigma lama, anak berkebutuhan khusus disebut penyandang cacat. Berbeda halnya dengan pada paradigma baru, anak berkebutuhan khusus disebut sebagai difabel, penyandang ketunaan, anak berkebutuhan khusus, dan penyandang disabilitas. Kemudian, dari segi model pendekatan, pada paradigma lama, model pendekatan yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu medical model, tradisional model, dan individual model. Sedangkan pada paradigma baru, pendekatan atau model pendekatan yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus yaitu sosial model. Kemudian dari sifat pendekatan, pada paradigma lama, anak berkebutuhan khusus hanya diberi belas kasihan. Berbeda halnya pada paradigma baru, anak berkebutuhan khusus lebih dihargai dengan hak asasi. Pergeseran istilah sebutan, model pendekatan, dan sifat pendekatan terhadap anak berkebutuhan khusus telah menggambarkan pergeseran posisi dan perkembangan peran penyandang disabilitas. Pada paradigma lama, penyandang disabilitas dilihat sebagai objek, selalu diintervensi sebagai pasien, penerima bantuan, dan sebagai subjek penelitian. Sedangkan pada paradigma baru, penyandang disabilitas dilihat sebagai pemakai atau pelanggan, rekan yang terberdayakan, menjadi partisipan riset, dan pemegang kebijakan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus ditinjau berdasarkan waktu terjadinya terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu sebelum, saat, dan sesudah kelahiran. Adapun yang pertama, sebelum kelahiran, terjadi saat ibu masih mengandung yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Di antaranya, infeksi kehamilan, usia ibu yang terlalu muda antara 12-15 tahun dan di atas 40 tahun, keracunan, dan radiasi sinar X yang berlebih saat USG. Kemudian yang kedua, saat kelahiran terjadi dalam rentang waktu menjelang, saat, dan sesaat setelah kelahiran. Faktor-faktor diantaranya adalah proses kelahiran lama, lahir prematur, lahir dalam keadaan sungsang, pendarahan, penggunaan alat bantu, dan tulang ibu yang tidak proporsional. Dan yang ketiga, setelah kelahiran, terjadi pada rentang setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan selesai, yaitu kurang dari 18 tahun,
Faktor-faktor diantaranya adalah kecelakaan, keracunan pada bayi, panas tinggi, kejang-kejang, diare, kekurangan gizi dan nutrisi. Kebutuhan anak berkebutuhan khusus di berbagai bidang kehidupan. Sama seperti kita, mereka butuh pendidikan, pekerjaan, dan pengakuan. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua ABK untuk mengikuti pendidikan. Selanjutnya, pembinaan olahraga anak berkebutuhan khusus. Pekan Olahraga Cacat Daerah Popkada merupakan salah satu sarana peningkatan mutu ABK dan merupakan ajang untuk mencari bibit-bibit ABK berprestasi di wilayah daerah sebagai calon peserta pada Pekan Olahraga Cacat Nasional. Selanjutnya, pendidikan keterampilan kerja bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan keterampilan kerja bagi warga berkebutuhan khusus pada intinya adalah berorientasi pada upaya untuk dapat bekerja karena pekerjaan merupakan aktivitas dasar dan vital bagi kehidupan. Identifikasi merupakan suatu proses penjaringan terhadap anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan pada kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku. Identifikasi sendiri terfokus pada ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada diri anak, meliputi kondisi fisik, kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, dan sosial emosional yang ada pada diri anak. Tujuan identifikasi sendiri terbagi dua, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, identifikasi berfungsi untuk mengumpulkan informasi secara lengkap pada diri anak, sedangkan secara khusus, identifikasi berfungsi untuk mencatat kekhususan karakteristik pada diri anak yang kemudian akan diberi tindak lanjut berupa: pertama, penjaringan atau screening, kedua, alih tangan, ketiga, klasifikasi, keempat, perencanaan program BK, dan terakhir, evaluasi program. Sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus. Secara umum, anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan temporer. ABK permanen disebabkan karena adanya kelainan pada diri anak itu sendiri, sedangkan temporer atau sementara disebabkan karena situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut. Pada dasarnya, asesmen merupakan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi. Secara garis besar asesmen, pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus meliputi asesmen akademik dan asesmen perkembangan. Untuk mendapatkan data yang akurat, diperlukan instrumen asesmen. Dalam penyusunannya, instrumen asesmen memerlukan beberapa langkah. Pertama, memahami aspek dan ruang lingkup yang akan diasesmen. Kedua, menentukan ruang lingkup asesmen. Yang ketiga, membuat kisi-kisi instrumen asesmen. Dan yang terakhir, mengembangkan butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan asesmen. Tujuan asesmen ada 4. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hambatan belajar anak. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan anak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Kemudian ada prosedur asesmen. Prosedur ini menjadi 4. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua, memilah dan mengimplementasikan metode asesmen. Kemudian yang ketiga, yaitu mengevaluasi hasil asesmen tersebut. Nah, yang terakhir yaitu melaporkan hasil asesmen dan membuat rekomendasinya. Kemudian ada intervensi dini. Apa sih intervensi dini? Nah, intervensi dini ini ialah pemberian layanan pendidikan terhadap individu seawal-awalnya dan selepas-lepasnya oleh orang tua dan ataupun keluarga dengan dibantu oleh pihak-pihak tertentu. Program ini dapat bersifat langsung, artinya jika diberikan secara langsung terhadap individu tersebut. Kemudian bersifat tidak langsung jika diberikan melalui orang tua dan ataupun keluarga, dengan juga dibantu oleh pihak lain dalam layanan pendidikan tersebut. Intervensi dini ini meliputi sistem layanan, dukungan,
untuk meningkatkan perkembangan anak dan meminimalisir potensi keterlambatan perkembangan anak dan kebutuhan akan layanan pendidikan khusus, dengan juga meningkatkan kapasitas keluarga sebagai pengasuh. Yang terakhir, kunci untuk mempromosikan kemampuan pemecahan masalah anak secara mandiri yaitu dengan memulai tujuan dan membangun kompetensi ranah kognitif dan sosial, serta meningkatkan berbagai aspek perkembangan dan proses organisasi. Nah, sekian penjelasan materi dari kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.